adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya adik-adik mari duduk yang sopan. Siapkan Alkitab dan persembahan, serta siapkan hati dan pikiran. Dan ikuti instruksi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu Online PAR GKI Elroy Sentani edisi Minggu 20 Juni 2021. Sebelum kita masuk dalam ibadah Sekolah Minggu kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini ya Bapa. Sekarang kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar ibadah kami bisa berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dan dilanjutkan dengan lagu Kudaki-daki. Teman-teman dipersilakan berdiri. Besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan yang akan dibawakan orang tua ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari sama-sama kita nyanyi lagu Persembahan Kami. Pada hari ini
Teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami menaikkan syukur kepadamu ya Bapa. Kami sudah memuji namamu dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati apa yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan, agar bisa menjadi berkat untuk perpanjangan tanganmu ya Bapa. Di dalam namamu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Selamat pagi adik-adik. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, merendahkan diri dan mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkatlah kami semua anak-anak sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya di tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-43 dengan judul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri, kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersirat di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini dan berbahagialah kita semua yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita di tiap-tiap hari. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita di pagi hari ini kakak kasih tema yaitu mujizat selalu ada jika kita percaya dengan Tuhan Yesus.
Mujizat selalu ada jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Lida adalah kota yang terletak di sekitar 52 km sebelah laut Yerusalem dan 16 km sebelah tenggara Yope. Dan Yafo merupakan pelabuhan laut utama di Yudea, terletak di 40 km di sebelah barat laut Yerusalem. Ini memperlihatkan bahwa Injil tidak hanya diberitakan di sekitar Yerusalem dan Galilea, tetapi menyebar ke beberapa kilometer ke barat dan tenggara pusat jemaat pertama. Artinya bahwa di Lida dan di Yope telah ada jemaat Kristen Yahudi. Karena itu Petrus mengambil waktu untuk mengunjungi mereka. Nah, dalam perkunjungan ini ia melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, sebelum kakak menceritakan tanda-tanda mujizat ini, kakak mau tanya terlebih dahulu sama adik-adik. Adik-adik di sini pernah sakit tidak? Ya, pasti semua pernah sakit ya. Kakak juga pernah sakit. Nah, kalau kita sakit, kalau kita tidak berdoa, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kesembuhan kita tidak akan dapat. Tetapi kalau kita percaya, kita sudah minum obat, sudah pergi ke dokter, maka kita akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, demikian juga halnya yang dilakukan Petrus. Dia melakukan 2 mujizat di kota Lida. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia menyembuhkan seorang yang bernama Aeneas yang sudah sakit lumpuh selama 8 tahun. Nah, bayangkan 8 tahun dia mengalami sakit lumpuh. Tetapi saat Petrus datang dan mengatakan kepadanya, "Bangkitlah," maka dia menjadi sembuh. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia percaya akan kuasa Roh Kudus. Nah, yang kedua adalah dia membangkitkan seorang perempuan yang bernama Dorcas. Nah, Dorcas ini adalah orang yang paling baik hati. Dia suka menolong orang-orang yang miskin di Lida. Nah, saat dia meninggal banyak orang yang menangisi dia, sehingga banyak orang-orang yang sedih. Nah, ketika Petrus datang, dia membangkitkan Dorcas ini. Setelah itu, orang semua bergembira. Nah, karena cintanya kepada semua orang, maka kesembuhan, kebangkitan dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jika kita sungguh-sungguh percaya seperti yang dilakukan orang-orang di Lida, maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Marilah kita dengan sungguh-sungguh bahwa dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah setia melayani Tuhan, tetaplah dekatkan diri kepada Tuhan, jangan pernah lupa untuk berdoa dan tetaplah saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Karena Allah mengatakan bahwa mengasihi sesama itu sungguh indah. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang Kakak Uni sampaikan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita di tiap-tiap hari. Haleluya, amin. Untuk mengaminkan pembacaan firman Tuhan dan cerita Alkitab yang sudah kita dengar, mari sama-sama kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua duduk manis, lipat tangan, tutup mata, tidak boleh colek-colek kakak adiknya ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami boleh dengarkan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini yang telah mengajarkan kami bahwa ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, maka mujizat kami akan dapatkan. Dan meteraikanlah firman-Mu ini di dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami di tiap-tiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami di tiap-tiap hari. Terkhusus buat anak-anak kami yang sudah menerima hasil ujian semester dan hasil kelulusan ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hasil yang memuaskan ini. Berkatilah mereka senantiasa agar mereka semakin rajin di dalam belajar, semakin taat kepada orang tua, terlebih-lebih takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berkati anak-anak kami semua di dalam kehidupannya di tiap-tiap hari, baik di dalam masa permainan, di dalam masa pertumbuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak pengasuh yang boleh berulang tahun. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupannya di tiap-tiap hari. Berkati pekerjaan, berkati masa tumbuh kembang mereka ya Bapa. Biarlah melalui pertambahan umur mereka boleh senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam mereka ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Hadirlah sebagai dokter yang tak nampak untuk menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Berkatlah makanan, minuman, serta obat-obatan. Biarlah melalui semuanya itu mereka boleh disembuhkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka semua di dalam kehidupannya di tiap-tiap hari, memberikan mereka kesehatan yang cukup, kekuatan hikmat, akal budi yang baik. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, Tuhan berkati mereka semua dalam masa pendidikan. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan setiap hari dan juga dalam keluarga. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam kehidupannya di tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampunilah setiap salah dan dosa yang kami telah perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom. Selesailah sekolah.